Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggar Fibiana, dosen pengampu mata kuliah Statika 2B atau Mekanika Rekayasa 2, kelas IBA Pembelajaran Daring Kolaboratif tahun 2023 antara Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur dengan Prodi Teknik Sipil Universitas Ikrobu. Berikut kami tampilkan video tutorial mencari reaksi dan gaya batang pada model struktur konstruksi rangka batang simetris seperti tergambar menggunakan metode grafis Cremona dengan bantuan aplikasi Microsoft Office Visio. Soal konstruksi rangka batangnya adalah seperti berikut. Baik, kita mulai yaitu dengan membuka aplikasi Microsoft Office Visio. Baik, kita buka aplikasi Visio. Yaitu dengan membuat file baru, file new drawing matrix. Nah, untuk mulai mengerjakan, kita mulai gambar dulu membuat skala, yaitu kita kembali ke soalnya. Soalnya adalah ini. Skala dibuat berdasarkan beban yang ada, yaitu di sini bebannya ada 900 kilo dan ada 300 kilo. Kita bisa membuat skalanya yaitu 1 cm mewakili 300 kilo. Nah, skala itu dibuat dari awal gambar. Jadi, sebelum mulai menggambar, kita membuat skalanya dulu, yaitu dengan cara klik File, Page Setup, kemudian Drawing Scale, kemudian Custom Scale. Di sini kita tulis, kita membuat skalanya 1 cm mewakili 300 kg. Tetapi tetap kita tuliskan sebagai 300 cm. Sentimeter yang terbaca nanti pada panjang gaya itu akan diartikan sebagai kilogram. Klik OK. Kemudian kita akan mulai menggambar, yaitu terlebih dahulu kita menggambar soalnya. Jadi kita balik lagi ke sini untuk mengcopy soalnya, untuk memudahkan kita menggambar. Klik pas. Ini adalah soalnya. Karena soal ini masih dalam berupa pin, maka kita harus membuat soal yang gambar yang baru. Ya. Sehingga ini kita taruh di atas. Ini soalnya. Pertama kita membuat gambar rangka batangnya. Nah, untuk panjang rangka batang, kita tidak menggunakan skala yang digunakan untuk gaya, tapi kita bisa menggunakan ukuran kotak-kotak yang ada di sini. Misalnya kita menggunakan 3 meter itu adalah sepanjang 5 kotak. Misalnya ini diartikan sebagai panjang batang AC. Ini kita bisa baca panjangnya sebetulnya berapa, yaitu dengan klik View, Size and Position Window. Ternyata 3 meter ini panjangnya 500 cm. Berarti agak susah mungkin untuk mengkoordinasikan skalanya. Kita bisa buat misalnya ini sebagai 600 cm. Nah, 3 meter kita gambarkan sebagai 600 cm. Kita buat catatan di sini, yaitu dalam menggambar batang, kita membuat 3 meter itu digambar sebagai 600 cm. Sehingga untuk panjang yang lain kita bisa sesuaikan nantinya dengan skala ini. Ya. Berarti panjang ini mewakili panjang batang 3 meter.
Nah, seperti ini. Selanjutnya kita membuat garis-garisnya, rangka batangnya semuanya, mulai dari AC dan seterusnya ya. Ini mewakili batang AC. Karena ini panjangnya sama, kita bisa copy paste gambarnya. Nah, ini kita buat di sini misalnya. Ini adalah batang AC. Ya. Kita bisa copy paste lagi untuk menggambar batang CD. Nah, ini batangnya harus terputus-putus ya, tidak boleh menyambung. Kemudian kita membuat lagi batang DE. Kemudian ada batang EB. Kemudian untuk tinggi ini EH adalah tingginya 2 meter. Kalau 3 meter itu sama dengan 600 cm, berarti 2 meter sama dengan berapa? Berarti sama dengan 400 cm. Maka kita menggambar tingginya EH adalah sepanjang 400 cm. Itu untuk panjang 2 meter. Kita buat sembarang, kita baca ini 500 cm, maka ini kita ganti dulu menjadi 400 cm. Maka ini adalah mewakili untuk tinggi yang 2 meter. Ini adalah untuk tinggi yang 2 meter, ada di sini. Ya. Ini kita bisa copy paste. Ini adalah untuk yang tingginya 2 meter. Ini adalah untuk batang EH. Kita bisa membuat lagi untuk batang EC. Batang EC di sini. Nah, di sini. Ini adalah batang EC. Untuk batang GD karena panjangnya 4 meter berarti kita buat catatan lagi di sini 4 meter berarti sama dengan 800 cm. Kita membuat batang GD sepanjang 800 cm. Kita membuat lagi garis batang GD sepanjang 800 cm. Nah, ini adalah untuk batang GD. Jadi kita taruh di tengah. GD ini adalah untuk panjang yang 4 meter. Ya. Nah, setelah batang yang vertikal sudah tergambar, kita bisa membuat gambar batang-batang yang lain, yaitu batang AF, kemudian batang FG, kemudian batang GH, kemudian batang HB. Kemudian batang FD, kemudian batang DH. Kita beri nama dulu, ini adalah batang AF, ini adalah batang FG, ini adalah batang GH, ini HB, ini adalah FD, ini adalah DH. Nah, untuk titik-titik kita bisa membuat notasi, yaitu ada titik A,
Ini titik A di sini. Kemudian kita copy untuk titik-titik lainnya, yaitu ada titik F. Ini titik F. Kemudian titik G. Titik H. Titik B. Titik C, D, dan titik E. C, D, titik E. Nah, tumpuan bisa kita gambarkan belakangan, ya. Nah, setelah rangka batangnya tergambar, maka ini adalah gambar yang proporsional dengan soal, ya. Kemudian kita mulai menggambar beban-bebannya. Ada beban P1 900 kg. Nah, ini yang sesuai dengan skala gaya yang kita gunakan, ya. Ini kita beri panah ke bawah bebannya. Ini kita baca panjangnya. Ini harus 900. Karena ini belum 900, berarti ini kita edit menjadi 900. 900 cm ini kita baca sebagai 900 kg. Kita bisa tuliskan ini adalah beban P1 sama dengan 900 kg. Nah, karena ada beban di atas itu semuanya adalah 900 kg, maka kita bisa copy sebanyak beban yang ada, yaitu 5 kali. Ada beban P1 di sini 900 kg, kemudian ada lagi beban di sini P2 900 kg juga. Kita ganti angkanya jadi P2. Kemudian ada lagi di sini P3. Ini kita edit notasinya jadi P3. Kemudian ada P4 900 kg juga. Dan ada P5 900 kg juga. Kemudian ada beban P6, P7, dan P8 sepanjang 300 kg. Berarti kita membuat beban lagi yang besarnya 300 kg. Kita baca, ini 750, berarti ini edit jadi 300 cm. Itu artinya 300 kg. Kita tuliskan P sama dengan 300 kg. Kita bisa perbesar ini karena kecil. Ini kita bisa pakai angkanya lebih kecil ya, agar bisa terlihat bebannya. Notasinya nah seperti ini. Ini ada P3. Sini ada P3. Kemudian kita copy lagi. Maaf.
Kita copy lagi yang beban 300 kg, ada di sini di D, dan ada lagi di E. Ini ada P3, ada P4, ada P5. Ya. Kita kecilin lagi. Nah, seperti ini. Berarti gambar soal sudah kita salin sesuai dengan yang ada di soalnya. Dengan panjang-panjang, baik batang maupun gaya yang sudah sesuai. Barulah kita mulai menghitung gaya-gayanya dimulai dari reaksi. Sehingga soal ini sudah bisa kita hapus. Soalnya sudah disalin seperti ini dengan nilai yang sesuai, baik panjang batang maupun gaya. Selanjutnya kita akan menghitung reaksi dimulai dari reaksi di A dan reaksi di B. Karena beban yang bekerja ini simetris, rangkap batangnya juga simetris, tentunya reaksi-reaksinya akan simetris juga. Nah, berapa besarnya reaksi, kita bisa gambarkan gaya-gaya batangnya secara berurutan dulu untuk mengetahui berapa nilai reaksinya, yaitu caranya kita buat secara berurutan, ada beban P1, kemudian ada beban P2, kita sambungkan, ada beban P3, ada beban P4, ada beban P5, ada beban P5, kemudian ada beban P6, ada beban P7, ada beban P8. Nah, kemudian kita hitung jadinya P totalnya ada berapa. Tentunya P totalnya dari sini sampai titik yang terakhir. Ada di sini. Nah, kita hitung berapa nih panjang total bebannya. Ternyata nilainya 5.400. Berarti ini adalah beban, kita beri warna beda misalnya. Warna merah ini adalah beban P total. Karena numpuk kita bisa gambar di sampingnya. Ini adalah 5.400. Inilah P total. Berarti P total sama dengan 5.400 kg. Jika kita hitung secara manual, tentunya akan sama juga. Ini 900 kali 5, 4.500 ditambah 300 kali 3, 4.500 ditambah 900, itu sama dengan 5.400. Ya, berarti benar. Karena bebannya simetris, reaksinya juga pasti simetris. Berarti 5.400 ini kita bagi 2. Itulah nilai reaksi di A dan reaksi di B. Berarti reaksinya kita gambar di samping sini. Reaksinya adalah simetris. Ya. Berarti 5.400 dibagi 2 sama dengan 2.700 ya. Nah, inilah reaksi di A dan reaksi di B, nilainya sama simetris. Ini adalah PB, maka PA-nya pun juga nilainya sama simetris.
5.400, 2.500, 2.700. Ini ke bawah lagi. Ini harus klopnya. Nah, ini harus klop sih. Nah, seperti ini ya. Ini kok nggak sama persis ya. Kita perbesar, mungkin ada yang nggak klop. Sudah klop ya ini. Oke, kita kecilin lagi. Ya, jadi ini adalah total bebannya P, ini adalah reaksinya. Mungkin reaksi kita bisa beri warna lain untuk membedakan. Ya, warna biru. Maka inilah reaksi VA, ini yang bawah VB, yang atas VA. Jadi secara arah jarum jam itu searah ya. Jadi P1, P2, P3, P4, P5, kemudian VB dan VA. Ini kita copy, inilah reaksinya. Ini adalah reaksi VA, ini adalah reaksi VB. Nah ini ya. Nah setelah reaksi didapatkan, gaya batang didapatkan, kita barulah bisa menghitung gaya-gaya batangnya. Yaitu dimulai dari titik di mana terdapat dua batang yang belum diketahui gayanya. Ya. Titik itu adalah titik A ataupun titik B. Di titik A ada gaya yang sudah diketahui yaitu VA. VA sebesar 2.700 kilogram. Kemudian ada beban P1 900 kilogram. Nah, gaya yang belum diketahui adalah AF dan AC. Sehingga urutan menggambarnya dimulai dari VA, kemudian P1, AF, dan AC. Kita buat catatan di sini. Kita mulai membuat kremonanya. Yang pertama dimulai dari titik A, yaitu urutan menggambarnya searah jarum jam dimulai dari VA, kemudian P1, kemudian gaya AF, kemudian gaya AC. Yaitu kita copy gaya VA, kita buat di sini misalnya. Nah, di sini. Kemudian kita copy gaya P1. Ini gaya P1. Ya. Kemudian kita copy arah AF. Melanjutkan di ujung sini. Tadi kita mulai dari sini, dari bawah. VA, kemudian P1, kemudian AF. Berikutnya yang terakhir adalah AC. Kita copy AC, diletakkan di awal. Itu awalnya di sini.
Ya. Sehingga kita bisa panjangkan AF dan AC sampai bertemu. Arahnya tidak boleh berubah ya. Jadi sempat berubah 33,69. Nah ini berubah. Berarti kita ulang lagi. Dan nariknya pelan-pelan, nggak boleh berubah sudutnya. Oke. Kita baca sekali lagi sudutnya tidak berubah. Baru yang ini ya, kita panjangkan sampai bertemu di sini. Berarti ini kepanjangan, kita pendekkan. Nah, dapatlah gaya batang AF. Tinggal menentukan arahnya, yaitu dari sini tadi VA, P1, AF. AF berarti ke sini arahnya menuju titik, berarti dia batang tekan. Kemudian AC arahnya ke kanan. Ke kanan berarti dia batang tarik. Baik, selanjutnya setelah di titik A, kita teruskan di titik sebelahnya. Apakah titik C atau titik F? Di mana tersisa 2 batang lagi yang belum diketahui gayanya. Yaitu kita teruskan ke titik C. Nomor 2, yaitu di titik C, di mana dimulai dari gaya yang sudah diketahui, searah jarum jam, berarti dimulai dari P6, kemudian AC, AC sudah diketahui dari sini, kemudian EC dan CD. Ini kita beri tanda dulu yang sudah diketahui, ini tadi ya F minus, kemudian AC-nya plus. Berarti di titik C ini kita mulai dari P6, kemudian AC, kemudian EC, kemudian CD terakhir ya. Nah, kita ulang lagi mulai dari P6 menyambung AC. AC tarik kalau di sini ke kanan, kalau di sini ke kiri. Berarti sebelum AC yang ke kiri kita sambungkan dengan gaya P6. Ya. P6 di sini. Nah, copy P6, kita taruh P6 di sini. Berarti mulai gambarnya di sini ya. P6, kemudian AC, setelah AC, kemudian EC, kita copy EC. Nah, kita copy EC, kita teruskan di sini. Yang terakhir CD. CD kita taruh di awal. Awalnya tadi mana ini? Ya. Ini kita panjangkan. Nah, ternyata isinya kepanjangan. Ya. Kita ulang lagi mulai dari P6, AC tarik, EC berarti ketemunya ke atas nih. Karena ke atas berarti dia menjauh. Menjauh berarti dia plus. Maaf. EC ini plus. Ada
Maaf, ini ada garis yang salah. Ini isinya plus ya. Kenapa sih ada panah terus? Bentar ya. Ini mau dikasih tanda minus ya. Saya perbesar dulu ya, agak sulit naruhnya. Kita beri tanda plus, sedangkan CD ke kanan CD-nya juga plus ya. Oke, berarti ini ketemunya minus. Mungkin hurufnya dikecilin ya. Ini plus. Baik, kita kecilin lagi. Sekarang setelah di titik C, ini sudah ada tandanya, kita teruskan ke titik F. Ya, catatannya kita buat lagi. Langkah yang ketiga adalah di titik F. Searah jarum jam berarti dimulai dari yang sudah diketahui. Ini adalah EC, AF, kemudian P2, FG, dan FD. Berarti kita awali dari EC, kemudian AF, kemudian P2, kemudian FG, terakhir adalah FD. Kita lanjutkan lagi EC. EC tadi sudah ketemu dari sini. Kalau di titik C dia tarik ke atas, kalau di titik F berarti dia ke bawah tarik itu ya. Berarti EC ke bawah, berarti mulainya dari sini. EC, kemudian AF, kemudian P2. Kita copy P2 ini. P2, AF, P2, kemudian setelah P2, FG, kita copy arahnya FG, terakhir adalah FD. FD ditaruh di awal. Awal tadi EC adalah tarik berarti ke bawah ya. Berarti awalnya di sini atau di sini. Kita ulang ya. Ini awal tadi EC adalah ke bawah karena tarik, berarti awalnya dari sini. Kemudian AF, kemudian P2, FG, dan FD. Berarti FG-nya yang kita panjangin. Kita agak besarin ininya biar lebih gampang. FG-nya kita panjangin. Sudutnya nggak boleh berubah. Ya, FD-nya kita panjang. Nah, kita ulangi lagi. Urutannya adalah EC ke bawah, berarti dari sini ke bawah. Kemudian AF tekan ke atas. Kemudian P2, kemudian FG, dan FD. Berarti FG arahnya ke kiri bawah, FD ke kiri atas. FG kiri bawah itu berarti dia minus.
Maka di sini kita kasih tanda minus, FD-nya kita kasih tanda arahnya kegeser, FD arahnya kiri atas berarti menuju juga, berarti dia minus juga. Ya, ini FD minus, FG-nya juga minus. Baik, tinggal yang di tengah, ya. Titik berikutnya adalah kita meneruskan di titik G. Berarti langkah keempat adalah di titik G. Dimulai dengan urutan jarum jam, diawali dari gaya yang sudah diketahui, berakhir ke dua gaya yang belum diketahui. Berarti kita mulai dari FG, kemudian P3, kemudian GH, dan GD. FG tadi adalah ini. Karena dia tekan, kalau di titik G berarti dari sini, awalnya dari sini ya, FG, kemudian kita teruskan dengan P3, ini adalah P3, kita sambungkan P3 ke sini, FG, P3, kemudian GH dan GD. Kita copy arah GH, arah GH di sini, kemudian kita copy GD. Arahnya ya, arah GD diletakkan di awal. Awalnya tadi mana? Dimulai dari FG. Dari sini ya, berarti GD-nya kita letakkan di sini. GH dan GD ditemukan, berarti ini dipanjangkan, ini dipanjangkan. Kita ulang lagi, dimulai dari sini, FG tekan, ke atas, P3, GH kiri atas, GD ke bawah. GH kiri atas berarti menuju titik, berarti minus juga. Sedangkan GD ke bawah berarti menjauhi titik, maka GD-nya berarti plus. Ya. FG, P3, GH minus, GD-nya plus. Baik, sekarang tinggal satu sisi sebelah kanan. Setelah G berarti kita lanjut ke titik yang tersisa 2, berarti ada di D. Berarti langkah kelima, maaf, kenapa jadi hapus? Langkah kelima sekarang, yaitu di titik D. Yaitu searah jarum jam dimulai dari gaya yang sudah diketahui, berarti yaitu P7 ya, ini kan P7 ya. P7, kemudian CD, kemudian FD, kemudian GD, baru dua gaya yang belum diketahui yaitu DH dan DE. Yaitu kita mulai dari P7. P7 adalah gaya yang ini P7 ya. P7 kemudian CD. Kita kecilin dulu. P7 diteruskan dengan CD.
CD kalau di titik D berarti tarik arahnya ke kiri. Berarti P7-nya ditaruh di sini ya. Sini. P7 ini, kemudian CD, kemudian FD, P7, CD, FD, terus GD, baru DH dan DE. Kita copy garis arah garis DH dan DE. DE. Kita ulang lagi ya. Dari P3, dari P ini kan P5, P6, P7, P7 ya. Dari P7, kemudian CD, kemudian FD, terus GD, lanjut GD, DH. DH berarti di sini. Terus DE, DE dari awal. Awalnya P7 tadi mana? P7 ini ya. Ini ya. Baru kita potongkan ini sama ini sampai bertemu. Kita perbesar dulu. Baru ini dipanjang. Ini kita ulang lagi dari P7, kemudian CD, FD, GD, DH, dan DE. DH berarti kiri bawah. Kiri bawah berarti menuju minus. DE ke kanan. Ke kanan berarti menjauhi titik. Jadi plus. Ya. Ini berarti minus. Ini DE plus. Nah, dari sini udah jelas terlihat bahwa DE sama CD simetris nih sama. DH simetris dengan FD. Ya. AF simetris dengan AF belum ketemu ya. FG simetris dengan GH. Ini ada GH, ini ada FG simetris. Berarti cerminnya di sini nih ya. Nanti gambarnya akan asimetris. Selanjutnya setelah langkah kelima di titik D, langkah berikutnya di titik H. Langkah yang keenam yaitu di titik H, dimulai dari yang sudah tahu berarti searah jarum jam adalah DH, DH, kemudian GH, kemudian P4, kemudian HB, dan terakhir adalah EH. Yaitu DH. DH kita cari tadi di mana? DH kita kecilin dulu lagi. DH, DH. DH ini ya, tekan berarti arahnya ke sana. Jadi awalnya di sini DH, kemudian GH, tekan juga, kemudian P4. Kita copy gaya P4. P4, kemudian setelah P4, HB dan EH. Berarti ini kita copy HB dan EH.
Kita ulang lagi dari DH, DH, GH, P4, HB. HB berarti di sini. Kemudian terakhir EH. EH, maaf. EH kita copy, EH kita tarik ke sini. Sini ya. Ini HB kita tarik ke sana. Urutannya tadi yang pertama adalah DH. Ini DH, GH, P4, HB. Ini kita panjangkan HB. EH-nya berarti salah nih, bukan di sini. EH-nya arahnya ke atas ya. Berarti kita ulang lagi dari sini. Ini berarti DH, GH, P4, HB, EH. EH ke bawah ya, berarti positif. Sama dengan EC ya. EC tadi juga positif ya. Ini EC tandanya, ini salah. Tadi nandainnya ini positif ya. Di sininya udah benar, di sini yang salah. Ini EH juga sama, dia positif juga. Kita kecilin hurufnya. Nah ini udah simetris ya. EH simetris sama EC. Ini ketemu positif. Sedangkan HB-nya ketemu negatif. Sama dengan AF ya. Ini HB simetris sama ini ya. Ini HB-nya minus. Nah, tinggal terakhir EB. EB ini nanti harusnya simetris juga dengan AC. AC-nya tadi mana ya? AC. AC tadi ketika digambar di PA. AC-nya sih kayaknya ketumpuk ya. AC-nya ini ya. Ketumpuk namanya sama HB ya. Berarti ini kita geser lagi tadi. Ini AC-nya itu ini. AC mungkin namanya, biar kelihatan kita agak geser ke kanan. Ya, ini AC ya. Oke, kita lanjutkan terakhir di titik B, itu sebagai kontrol aja, tinggal IB yang belum ketemu. Berarti kita awali dari gaya yang sudah diketahui. Di sini berarti adalah HB, kemudian P5, kemudian VB, terakhir EB. HB itu ini. HB tekan berarti kalau di titik B ke bawah, dari sini ke sini, lanjutkan dengan P5. Ini P5. HB, P5, kemudian VB. VB ini sambung ke sini. Sampai di sini ya. HB, P5, VB. Ya. Terakhir EB. Maaf. EB. Kita copy di sini. EB kita panjangkan, mestinya karena HB di sini harusnya ketemu klop ya.
Nah, ternyata sudah klop. Balik ke sini. Ini adalah EB. EB ini ketumpuk sama ini tulisannya. Nah, ini berarti ini yang nggak kebaca. Ya nggak apa-apa ya, numpuk ya. Ini kayaknya yang tulisannya digeser. Oke. Nah, ini adalah EB. EB-nya kita ulang dari sini ya tadi. Mulai dari HB, HB, P5, VB, EB. EB-nya berarti ke kiri. Ke kiri itu berarti dia tarik. Berarti sama dengan AC, dia juga tarik. Ya. Nah, karena secara gambarnya sudah simetris, maka hasilnya sudah pasti benar ya. Ini simetris, tinggal diukur panjangnya gaya batang masing-masing. Kita bikin catatan lagi di sini. Berapa besar nilai gaya batangnya. Nah, hitung gaya batang. Nah, gaya batang dimulai dari AF. AF mana? AF ini, AF tekan panjangnya berapa? 3244,996 ya. Berarti besarnya gaya batang AF. AF sama dengan minus 32, kita bulatkan aja ya, 3245 kilogram. Berarti 3245 kilogram. Kemudian apa? AC. AC tadi ini AC ketemu 2700 kilogram, tarik. AC sama dengan plus 2700 kilogram. Kemudian berikutnya adalah EC dan CD. EC ketemu 300 kilogram, tarik ya. EC sama dengan plus 300 kilogram. Tarik, kemudian CD. CD ketemunya 2700, tarik juga. CD ketemu 2700 kilogram, tarik plus. Kemudian lanjut ke atas FG dan FD. FG sama dengan minus FG. FG tadi ini minus 2163,331. 2163,331 kilogram. 2163,331 kilogram. Sedangkan FD tadi sama dengan FD mana ya? Ini ya. FD-nya tekan 1081,665. 1081,665. FD sama dengan minus 1081,665 kilogram. Kemudian terakhir GD. GD ketemu 1500 kilogram, tarik. GD ketemu plus 1500 kilogram. Nah, yang simetris tinggal dituliskan
Karena dia simetris, AF itu simetris dengan HB. Berarti ini dituliskan HB sama dengan AF. AC simetris dengan EB. Kemudian EC simetris dengan EH. CD simetris dengan DE. Kemudian FG simetris dengan GH. Sedangkan FG simetris dengan GH, FD simetris dengan DH. GD sudah ya sendiri. Nah, seperti itu hasil gaya-gaya batang menggunakan metode Cremona yang dikerjakan dengan Microsoft Office VCU. Nah, demikianlah video tutorial metode Cremona pada konstruksi rangka batang simetris menggunakan aplikasi Microsoft Office VCU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.